Kalau ada maunya kan misal dia memanfaatkan kita ya, maka dia akan merayu dengan segala kemampuannya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia mengucapkan kata-kata cinta yang begitu membuat kita terbuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan terlanjur terikat kuat denganmu. Gak bisa lepas, sekuat apapun dia berusaha untuk melupakanmu dan berpisah denganmu. Jadi mantan kalau sudah terlanjur terikat, maka sekuat apapun dia berusaha untuk berpisah dengan kita, akan balik sendiri. Sejauh apapun dia pergi, akan mendekat kembali. Ada 3 tanda yang pernah mantan lakukan dan tanda-tanda pada saat ini. Yang pertama, saat masih bersama kita dulu, setiap hari mantan mengatakan I love you forever. Ya, mantan mengatakan akan bersama kita selamanya, mencintai kita selamanya, kita adalah satu-satunya cinta di dalam hidupnya, dia tidak akan sanggup berpisah dengan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Entah karena pada saat itu mantan memang sedang kasmaran atau jatuh cinta kepada kita, atau pada saat itu mantan sedang ada maunya kepada kita. Kalau ada maunya kan misal dia memanfaatkan kita ya, maka dia akan merayu dengan segala kemampuannya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia mengucapkan kata-kata cinta yang begitu membuat kita terbuai. Ya, sehingga dia minta apa saja kita berikan. Tapi ketika dia mengatakan kita adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya, dia tidak akan berpisah dengan kita selamanya, dan seterusnya, kata-kata itulah, ucapannya itulah yang mengikat dirinya dengan kita selamanya. Karena tanpa dia sadari apa yang dia katakan itu sesungguhnya adalah doa diaminkan oleh para malaikat yang ada di sekelilingnya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berdoa yang jelek untuk diri kalian sendiri kecuali berdoalah yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat di sekelilingmu akan mengaminkan apapun yang kamu ucapkan. Jadi tandanya yang pertama itu, mantan begitu royal mengucapkan kata-kata cinta, kesetiaan, kebersamaan dengan kita selamanya. Karena ada ya, tipe mantan itu yang betul-betul tidak romantis lah. Selama bersama, tidak pernah dia mengatakan yang demikian. Tapi kalau mantan termasuk ke dalam tipe orang yang begitu royal, menghambur-hamburkan kata-kata cinta, maka apa yang dia ucapkan itu akan kejadian. Ya. Yang kedua, misal suami istri ini ketika masih bersama, mereka sering berdoa bersama-sama. Ya, misal yang mengkhianati ini suami ya, dia tergoda dengan orang ketiga. Tapi dulu ketika masih bersama, mereka apalagi pengantin baru tuh ya, kalau pengantin baru tuh biasanya masih rajin tuh. Ya, ibadah bersama, sholat berjamaah. Nah, kemudian misal banyak juga kan, kalau zaman sekarang pengantin baru bukan bulan madu ke mana-mana, tapi
mereka menunaikan ibadah umroh bersama-sama. Saya beberapa kali itu membimbing umroh dan jamaah itu ada yang pengantin baru. Dan doanya di mana-mana tuh. Nanti suaminya masuk ke raudhah, dia akan berdoa agar istrinya ini adalah jodohnya selamanya dunia akhirat. Istrinya juga ketika masuk ke raudhah berdoa yang sama. Karena kalau masuk ke raudhah kan tidak boleh bareng ya. Laki-laki ada jamnya sendiri, wanita ada jamnya sendiri. Nah, ketika mereka berada di kota Mekah, nah itu punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Misal tuh ya, selesai mengerjakan ibadah umroh yang tawaf ya, artinya masih sisa sa'i dan tahallul ya. Jadi selesai mengerjakan tawaf itu kan biasanya istirahat sejenak. Mengerjakan sholat sunat 2 rakaat di belakang atau di dekat makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu adalah bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim, itu ditutup, itu yang kalau kita lihat di TV atau di gambar itu ada tutup dengan besi warna emas ya. Nah, biasanya di sekitar situ orang mengerjakan sholat sunat. Nah, biasanya yang suami istri atau keluarga sholatnya bersama. Di situ mereka berdoa bersama agar bersama selamanya. Belum lagi ketika tawaf. Ya, jadi sebelum berdoa di sana di belakang makom Ibrahim itu, ketika tawaf mereka berdoa. Kan kalau suami istri biasanya bersama ya, berdua mengerjakan tawaf itu. Tawaf itu ya boleh ya, baik itu berdoa dengan sesuai buku panduan. Tapi kalau ndak hafal ya, daripada membaca nanti jalan sedikit sudah nyenggol orang, ya berdoa saja sepanjang berputar itu. Nah, nanti ketika sampai di rukun Yamani, sampai ke rukun Hajar Aswad itu, baru berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi dari rukun Hajar Aswad ya, yang lampu hijau itu tanda trek dimulainya untuk tawaf, kemudian rukun Sam, rukun Irak sampai ke rukun Yamani. Nah, itu ya berdoa saja dengan doa apapun yang kita inginkan. Nah, nanti sampai di rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad baru berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, mereka tawaf tuh berdua ya. Walaupun bareng-bareng kan, kalau mutawif di depan ya. Mutawif memimpin membaca doa, tapi biasanya kan ramenya luar biasa ya. Suara mutawif itu ya gantian-gantian dengan mutawif dari ratusan jamaah yang lain, sehingga orang juga jadi tidak fokus. Nah, maka berdoa saja dengan doa. Nah, suami istri tawaf bersama, dia berdoa agar selalu bersama selamanya. Bayangkan tuh, tawaf berdoa demikian. Nanti sholat sunat di belakang makom Ibrahim juga begitu doanya. Nanti masuk ke trek sa'i juga berdoa begitu. Ya, sampai tahallul. Nanti setelah umroh kan beberapa hari di kota Mekah, terus ke Masjidil Haram, punya kesempatan masuk sampai misal ke Hijr Ismail, di situ juga berdoa dengan doa yang sama. Nah, maka doa itulah yang akan mengikat mereka bersama selamanya, tidak terpisahkan. Walaupun sebagai manusia biasa, godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Tapi ketika orang pernah berdoa bersama selamanya, tidak hanya ketika umroh, ya, di rumah mereka pun, mereka berdoa bersama, sholat berjamaah, selesai itu doa bersama, itu kan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan doa itulah yang menjadi pengikat mereka selamanya. Meskipun ada yang tergoda, misal suaminya tergoda, insya Allah akan balik sendiri. Ya. Dan yang ketiga, tanda-tandanya tentu ketika sekarang misal mantan sedang mencari pasangan kita.
Nah, hasil dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia doakan atau dia aminkan ketika berdoa bersama kita akan terlihat pada tanda atau cirinya yang ketiga. Kalau dia bersama orang ketiga, dia berpisah dengan orang ketiga. Kalau dia mencari pengganti kita yang baru, maka dia akan selalu gagal. Sekuat apapun dia berusaha melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita, akan balik sendiri. Sekuat apapun dia berusaha untuk mencari pengganti kita, akan gagal dengan sendirinya. Nah, jadi 3 ciri-ciri ini. Sesungguhnya mantan terlanjur terikat dengan kita selamanya. Tidak bisa lepas, sekuat apapun dia menginginkannya dan berusaha untuk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.